Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allah pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian seputar bagaimana kita beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kewajiban kita bersama untuk terus menerus mempelajari ilmu agama ini, minal mahdi ilal lahdi, dari kita terlahir sampai kita nanti pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara yang sering kali kita lalaikan adalah tentang sholat. Kenapa banyak di antara kita yang melakukan sholat itu hanya sekedar melaksanakan atau menggugurkan kewajiban, tidak lebih dari itu, sehingga sholat tidak memberikan efek yang positif terhadap perubahan perilaku orang yang menjalankannya. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas-jelas Allah dawuhkan, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa prinsipnya sholat itu harus mampu melahirkan satu karakter, satu kepribadian orang yang tidak mudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Orang yang sholat harusnya mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau faktanya kita lihat hari ini, banyak orang sholat, namun perbuatan maksiatnya juga tak kalah, bahkan lebih banyak daripada sholatnya. Kalau dia sholat hanya 5 kali sehari, dia berbuat maksiat lebih banyak daripada itu semua. Artinya bahwa ini ada yang salah, ya. Bukan janji Allah yang salah, karena Allah itu tidak punya sifat kadzab, Allah tidak ada sifat bohong itu. Yang salah adalah sholat kita sendiri. Maka dari itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah memperbaiki, ya, terus mengupdate pemahaman kita tentang sholat yang benar, agar sholat ini bisa menghadirkan satu sosok sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang mampu menghindarkan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum sholat itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sholat sunnah secara khusus, yaitu sholat hajat. Ini berdasarkan permintaan daripada salah satu jemaah tentang sholat hajat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat hajat ini dari sisi namanya saja itu sudah dapat dipastikan, ya, bahwa ini dilakukan oleh banyak orang untuk supaya hajat atau kebutuhan dia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak berlebihan, karena memang Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahkan ada sesuatu hadis yang sangat terkenal kira-kira liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'aluhul milhu hatta yas'aluhu
Sis'ah na'lihi idang qata'ah. Apa bunyinya di sini? Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Allah, sampai pun ketika meminta garam, juga termasuk ketika meminta tali sandalnya yang putus, minta kepada Allah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan predikatnya dia hadis hasan. Masya Allah, itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Artinya apa? Rasulullah ingin menanamkan kepada kita betapa kita itu tidak memiliki kekuatan sama sekali hanya untuk garam, hanya untuk tali sandal lah kira-kira. Kalau semua bukan karena rahmat dan kuasanya Allah, tidak mungkin. Nah, ini yang ingin ditanamkan sehingga kita tidak menjadi hamba-hamba yang takabur, hamba-hamba yang sombong. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian tentang hukum daripada sholat hajat itu sendiri? Hampir semua kitab-kitab fikih, baik fikih sunnah karyanya Sayyid Sabiq, kemudian fikih Islam wa adillatuhu karyanya Wahbah Zuhaili, termasuk juga fikih 4 mazhab ya, karyanya Abdurrahman Al-Juzairi, itu mencantumkan tentang pembahasan sholat hajat ini. Dikatakan sebagai salah satu sholat sunnah yang memiliki keistimewaan luar biasa. Ya, bahkan Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu mencantumkan sholat hajat sebagai sholat sunnah ketiga dalam subbab sholat muayyana mustaqillah, setelah sholat tarawih, sholat duha, sholat tasbih, dan sholat istihar. Nah, itu dia. Jadi keutamaan daripada sholat hajat itu, yang pertama, dia dicintai oleh Allah. Nah, yang kedua, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menggemari sholat hajat ini. Yang ketiga, Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosanya, rahmat Allah jauh lebih besar. Kemudian yang keempat, itu hajatnya dikabulkan. Sebagaimana hadis yang direwatkan oleh Imam Ahmad, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a summa shalla raka'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhiran. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah memberi apa saja yang ia minta dalam waktu yang cepat ataupun lambat. Jemaah yang dirahmati Allah, itu keutamaan serta hukum daripada sholat hajat ya. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang kaifiyah serta tata cara dan doa-doa yang dibaca agar bagaimana sholat kita itu sesuai dengan yang dianjurkan dan diijma'i para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.